Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat dari judul tema dialog kita kali ini, Cawapres Prabowo, Erlangga, kemudian Erik atau Gibran. Nah, tadi sudah disebutkan kalau dari sisi Mas Kennedy, kenapa Erick Thohir dalam polling mereka ini bisa menempati posisi teratas untuk mendampingi Prabowo Subianto. Tapi kalau untuk Erlangga Hartarto, kita tahu mesin partai politiknya, kemudian juga perolehan suaranya yang bisa mendongkrak juga dari elektabilitas Prabowo Subianto. Seperti apa yang Anda dapat informasikan survei terbarunya? Posisi Cawapres Rati itu sangat dibutuhkan seorang capres untuk lebih kontributif secara elektoral. Jadi pertama, kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah muncul dari semua partai, masing-masing diusung oleh partai, ada 3 variabel determinan dalam menentukan cawapres ya. Jadi satu di fase kandidasi, kedua eleksi, winning the election, elektoral, dan ketiga nanti governability kalau terpilih. Nah, dari sisi akseptabilitas, dari 3 nama ini, saya kira semuanya oke. Dan kalau kita bicara sisi Pak Prabowo, maka preferensi utamanya adalah Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya di luar nama Mas Gibran, urutannya setelah Mas Gibran kan putar beliau adalah Pak Erick Thohir, baru Pak Erlangga. Jadi Pak Erick Thohir yang saya kira memiliki peluang terbesar dalam sisi kandidasi. Di luar kita bicara nama Gibran ya, penerimaan dari para ketua umum sekaligus juga dari kedekatan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, dari sisi elektoral, si cawapres harus memiliki kekuatan kontributif. Dari data tadi, dari data Polling Institute maupun dari Poltreking, sebenarnya kami ada survei, belum dirilis sebenarnya, tapi saya bagi beberapa data, kami baru turun pekan lalu selesai. Nah, untuk cawapres itu tertinggi Pak Erick Thohir, sekitar kisaran 19%, kemudian Pak Sandiaga Uno, dilanjutkan Pak Sandiaga Uno itu 15%, kemudian Pak Agus Harimurti Yudhoyono 10%, Ridwan Kamil 9%, Muhaimin Iskandar 7,6%, Gibran 7,3%, Mahfud MD 6,6%, saya bagi sekalian semuanya 11 nama, Kofifa 3,7%, Andika 2,9%, Puan Maharani 1,7%, Erlangga 1,6%. Jadi saya melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mas Kennedy, memang secara elektoral Pak Erick Thohir kontributif secara elektoral. Datanya menunjukkan demikian. Satu, dari sisi sebaran Pak Erick Thohir memang cukup kuat di beberapa daerah. Datanya begitu. Misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Erick Thohir itu nomor 1. Di Jakarta dan Jawa Barat beliau nomor 2. Di Banten 3 besar. Nah, ini kontributif memberikan dampak positif kepada si capres yang akan maju. Yang kedua, dari sisi segmentasi demografi juga punya irisan kedekatan dengan NU, pemilih muda, milenial. Saya kira semua punya, tapi saya ingin melihat dari sisi mengapa dianggap kuat. Itu dari sisi elektoral. Jadi dia kontributif secara elektoral. Secara demografis tadi, secara geografis juga demikian. Nah, satu lagi terakhir, dari sisi yang ketiga, dari sisi governability. Kalau terpilih, itu bisa membantu pemerintahan, saya lihat. Bisa Pak Erlangga juga bisa, Pak Erick juga bisa, Mas Gibran juga bisa. Tapi saya melihat dari sisi Pak Erick ini memiliki bertangan dingin. Ketika diberikan beberapa kinerjanya cukup positif. Ketua Umum PSSI kita lihat kinerjanya dalam persepsi publik dianggap berhasil. Menteri BUMN setelah Pak Prabowo, Pak Erick Thohir dianggap menteri paling berprestasi. Saya menyampaikan data-data dulu. Kemudian juga ini ibarat kalau berpasangan dengan Pak Prabowo, kalau 2004 Rati kita ingat Pak SBY dan Pak JK. Jadi ada SBY yang militer, kemudian ada JK yang paham ekonomi, sama-sama menteri, pasangan militer sipil. SBY JK itu kalau kejadian terulang adalah Prabowo Erick Thohir. Komposisi formulanya mirip gitu kira-kira gambarannya. Tapi Pak Erlangga punya keunggulan dari partainya, harus diakui. Beliau memiliki partai Golkar, partai yang 3 besar di saat ini. Begitu. Apakah betul demikian Mas Hanta, kalau kita lihat nanti yang paling rasional itu seperti apa? Apakah memang Pak Erick Thohir dengan ceruk NU-nya dan juga tadi ada jabarkan kuat di beberapa wilayah dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ada Pak Erlangga yang juga kuat dengan basis partai yang luar biasa. Belum lagi Gibran yang kuat dengan nama Pak Jokowi di belakangnya. Simulasi pasangan bagaimana? Gimana? Ya Mas Hanta, simulasi pasangan Mas.
Ya, jadi ada 3 pertimbangan strategis yang mengambil basis cawapres ya bagi seorang capres. Satu, dia ingin memaksimalkan basis. Yang kedua, menambal di wilayah di mana capresnya masih lemah. Atau yang ketiga, bertujuan untuk memecah basis lawan. Nah, dari sisi ini, Pak Prabowo membutuhkan beberapa cawapres. Saya lihat dari sisi Pak Erick Thohir itu paling paripurna ya, melengkapi. Dia bisa memaksimalkan basis karena punya basis di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Tadi datanya itu basis Pak Prabowo, bisa dimaksimalkan kekuatan Pak Prabowo, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa. Misalnya Ridwan Kamil, dia kuat di Jawa Barat tapi tidak kuat di Jawa Timur, tidak merata, dia ngantong suaranya. Nah, yang kedua, Pak Erick Thohir juga punya kekuatan untuk menambal wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Misalnya tadi saya katakan Jawa Timur punya kedekatan dengan NU dan sebagainya. Bahkan di Jawa Tengah, karena punya irisan dengan Pak Jokowi, karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Dan bisa juga untuk memecah basis lawan, itu bisa diandalkan. Jadi menurut saya di luar beberapa nama, Pak Mas Gibran punya kekuatan Jokowi efeknya karena terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi, nomor 1 Mas Gibran, barulah nomor 2 Pak Erick. Tapi Pak Erick juga punya kekuatan dari sisi paket lengkap lah katakanlah. Dia punya dukungan politik terkait partai ya, dukungan politik yang kuat, dukungan publik yang juga memadai, kokoh juga dari sisi elektabilitas dan modal logistik. Jadi dukungan politik, modal logistik, dan juga dukungan publik. Nah, ini yang saya kira ketika misalnya Pak Prabowo mengambil, dugaan saya di luar Mas Gibran ya, ini Pak Prabowo itu kecenderungannya terkuatnya saya baca adalah mengambil Pak Erick Thohir, karena dari sisi tadi memaksimalkan basis, menambah wilayah, memecah basis dan seterusnya. Ini yang saya kira menjadi pertimbangan ya bagi beberapa capres dalam hal ini. Sebenarnya Pak Erick Thohir juga bisa bagi Pak Ganjar, dipasangkan dengan Mas Ganjar untuk memaksimalkan basis Mas Ganjar. Kami melakukan survei, Maria dan Rati, survei lapangan yang ngambil data lapangan, ini mungkin saya share screen, data cawapres, 1.220 responden, tapi kami juga melakukan survei di Pulau Jawa, sendiri-sendiri 1.000 responden, pernah dilakukan di Jawa Timur sendiri, di Jawa Tengah 1.000 responden, kemudian di Jawa Barat, kemudian di DKI dan di Banten, itu terpetakan. Di Banten, Erick Thohir, AHY dan Sandiaga Uno di 3 besar. Di Jakarta, itu Erick Thohir masuk 3 besar juga setelah AHY dan juga ada Pak AHY dan Pak Ridwan Kamil. Di Jawa Barat Ridwan Kamil nomor 1, kemudian ada Erick Thohir. Di Jawa Tengah Erick Thohir nomor 1, baru nama yang lain. Di Jawa Timur agak imbang, ada Pak Erick Thohir lalu Bu Kofifa dan sebagainya. Sehingga dari data ini yang tadi saya sebutkan, trennya Erick Thohir memang dibandingkan yang lain dia trennya naik dari awal-awal. Bisa dibandingkan dengan survei lembaga-lembaga yang lain. Sandiaga Uno cenderung stabil kalau kita menggunakan bahasa optimis, tapi stagnan. AHY ini cenderung agak naik sedikit dibandingkan sebelumnya, tapi relatif stabil. Ridwan Kamil trennya agak menurun. Pak Muhaimin agak naik. Sebelumnya survei-survei menemukan di bawah 5%. Ini mungkin ada efek dari deklarasi Anies Muhaimin. Nah, Gibran ini sudah lumayan 7,3%. Nah, dari data Pak Mahfud juga lumayan, trennya agak naik, tapi tidak begitu tinggi, 6,6%. Nah, dari data ini seperti saya katakan tadi di awal, maka dari sisi Pak Prabowo, Erick Thohir adalah cawapres yang paling kontributif ya, secara dia komplementer secara elektoral, tapi juga punya kedekatan yang cukup dengan Pak Jokowi. Kalau kita lihat preferensi Pak Prabowo adalah mendapatkan preferensi dari Pak Jokowi. Yang kedua, tantangan Pak Erick Thohir ada 2. Apakah diterima oleh Pak Erlangga atau Golkar karena di sana ada di dalam? Apakah bagaimana kesepakatannya? Dan tantangannya saya kira yang satu-satunya menjadi bukan penghambat tanda petik, tantangan terberat bagi Pak Erick Thohir, begitu Gibran ternyata judicial review di MK dimenangkan dan Gibran ternyata Pak Jokowi mengusung Gibran. Nah, itu saya kira Pak Erick Thohir agak sulit masuk dalam radar Prabowo. Tapi begitu tidak ada Gibran, prediksi saya Erick Thohir adalah cawapres terkuat yang akan menjadi pasangan Prabowo Subianto. Kalau Pak Ganjar kan ada 3 nama yang sedang berimbang gitu antara Pak Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Oke, Mas Hanta, kalau kita melihat kan ini akan ada kejutan dari Ridwan Kamil ya. Kalau kita ya, gitu, kita bisa berandai-andai begitu. Ridwan Kamil bersama Ganjar Pranowo ini kabarnya akan memecah suara di wilayah Jawa Barat. Kalau ini akankah juga menjadi pertimbangan Prabowo Subianto untuk menggandeng Airlangga Hartarto di mana kita tahu basis suara Golkar ini kan di Jawa Barat juga. Lumbungnya di sana.
Iya, memang Pak Ridwan Kamil punya potensi Jawa Barat. Seperti saya katakan tadi, mengantong ya di Jawa Barat. Begitu Pak Ridwan Kamil dideklarasikan jadi cawapres, dugaan saya, prediksi saya akan naik elektabilitasnya. Karena kemarin kan tidak ada kejelasan. Ya, Pak Ridwan Kamil masuk Golkar, diarahkan jadi gubernur DKI atau Jawa Barat. Kemudian Golkar punya nama Pak Erlangga sudah mengusung Pak Prabowo. Wajar trennya Pak Ridwan Kamil turun. Tapi begitu dideklarasikan, maka cenderung naik. Seperti Caimin, Pak Muhaimin juga meskipun tidak tinggi kenaikannya, ada kenaikan lumayan. Nah, itu sama kalau kemudian diambil oleh Pak Ganjar. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan Pak Prabowo? Tadi ada pertimbangan dari Pak Erlangga dan Golkar. Saya setuju, Golkar adalah salah satu partai yang punya basis lumayan di Jawa Barat, bahkan pernah menjadi pemenang di Jawa Barat. Itu menjadi penting. Nah, cuma PR-nya dari sisi Pak Erlangganya, karena di Pilpres itu ada pertarungan figur, bukan pertarungan sama dengan Pak Muhaimin Iskandar. PKB itu kuat di Jawa Timur. Dia memberikan suplemen elektoral bagi Pak Anies Baswedan karena punya kekuatan Jawa Timur. Tapi itu modalitas saja, belum tentu bisa dikonversi menjadi pendukung Muhaimin Iskandar. PR-nya adalah PKB cukup kuat di Jawa Timur, tapi Pak Muhaimin tidak kuat di Jawa Timur, belum kuat paling tidak. Nah, itu juga dengan Golkar di Jawa Barat dan Pak Erlangga. Tapi dengan waktu ada 5 bulan ke depan, ya saya kira dinamika politik masih cukup dinamis. Itu saya kira yang bisa kita baca. Dari sisi internal pendukung Pak Prabowo ini kan kita lihat dari 3 partai ya, Gerindra, Golkar, dan PAN. Nah, 3 partai ini ditambah Pak Jokowi kingmakernya, ini ada orang-orang penting. Pertama Pak Jokowi penentuan, kemudian yang kedua Pak Erlangga kalau kita baca, baru Pak Zulkifli Hasan. 3 orang kingmaker inilah saya kira yang akan menentukan selain Pak Prabowo tentunya, menentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Dan ada padanan, saya setuju. Kalau gitu kita kelompokin ada 3. Pak Prabowo punya di kantongnya ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, itu yang real ya, ditambah Gibran kalau memungkinkan dari MK mengabulkan judicial review. Yang 3 di kantong Pak Ganjar itu ada Ridwan Kamil, ada Pak Mahfud MD, kemudian juga Sandiaga Uno. Nah, sama-sama punya plus minusnya itu. Kedua-duanya, Prabowo maupun Ganjar, menurut saya sedang saling intip. 3 faktor singkat saya katakan mengapa mereka belum mengumumkan cawapresnya. 1, mereka saling intip, antisipasi. Kalau Pak Prabowo keluar ini, Ganjar mau keluar ini. Kalau Ganjar keluar itu, Pak Prabowo akan mengeluarkan ini. Itu 1. Yang kedua, ada faktor memang belum clear, belum putus dengan 1 nama. Terbukti yang kita bahas ini masih 3 nama, meskipun sudah mengerucut. Dan yang ketiga terakhir adalah faktor kualitatif, melihat ada basis NU, racikan Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Saya kira itu faktor yang saling menunggu antara Prabowo dan Ganjar. Dan kedua-duanya adalah kompetitif, sama-sama kuat. Tadi data betul ketika dipasangkan bisa menaikkan 2-3%, tapi kalau keliru bisa menurunkan 2-3%. Dan 2-3% itu penting ketika kompetitif. Keliru menjadi cawapres bisa kalah. Kalau tepat menjadi cawapres bisa menjadi bagian dari kemenangan seorang capres. Baik, iya.